Pasti penasaran banget sih, tapi kita belum kenalan nih sama kakak-kakaknya. Kita dapetin aja acara ini ya, karena udah pasti bakal banyak insight baru yang bakal kita dapetin di sini. Saya harap kalian semua bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Karena kita melihat animo, respon dan lain-lain dari pihak Maranatha ini sangat terbuka. Apalagi hari ini, thank you Mr. Platinum sudah datang hari ini bersama kita. Jadi di sini tuh kita mungkin teman-teman udah lihat dari poster-posternya, yaitu kita bakal ngomongin tentang desain dalam bisnis tuh gimana, ya nggak? Untuk kita ngebahas sesuai topik ya bro ya. Yaitu topiknya adalah desain di dalam bisnis untuk tahun 2024. Jadi mohon izin juga, ini kalau kameranya bolak-balik teman-teman, karena ini akan direkam di kontennya My Talks. Jadi kalau yang belum lihat, tolonglah lihat, tolonglah subscribe, tolong yang paling penting komen. Kalau teman-teman punya pola pemikiran apa terhadap satu konten, speak out ya teman-teman semua. Dan sekaligus juga nih, nanti akan ada quiz mengenai apa yang terjadi di 2023 terhadap desain dan bisnis, dan apa aja proyeksinya nih 2024 nih. Karena lu kan bro, lu udah ada di dunia industri yang tahu kebutuhannya. Para desainer itu arahnya kemana, beli materialnya seperti apa, produknya seperti apa, itu kan analisa itu akan jadi tren. Angkeng, dia arsitek senior, kerjaannya udah bikinnya juga high rise dan skyscraper, hotel-hotel group, udah lebih tahu lagi ke depan ini modenya hospitality terhadap perubahan ruang gerak manusia ini kan pasti ada perbedaannya nggak bro? Benar? Ya pasti. Pasti kan? 2023 itu adalah satu akumulasi hasil dari semua perubahan, karena di 2020 sampai 2022 kita COVID lah. Betul ya? Setuju ya di situ ya? Iya. Nah jadi kita coba ada beberapa poin yang menjadi dinamika di tahun 2023 dari desain terhadap bisnis. Yang pertama adalah pasar ini berubah, gitu kan bro? Ya kan, teknologi ini ada baru, ya kan? Permintaan pasar berubah tuh apa? Bentuk konsep bangunannya tuh kayak apa sekarang? Kemudian kebutuhannya kayak apa? Teknologinya apa? AI, penggunaan BIM, begitu ya. Nah, menurut lu berdua menyikapi ini nih, perubahan permintaan pasar, kemudian teknologi di 2023 ini gimana? Di tahun setelah pandemi ini 2020 nih, isunya makin kencang masalah go green ya, masalah mesti ramah terhadap lingkungan, ruang terbuka, itu banyak pengaruhnya sekali. Jadi desain-desain interior untuk rumah tinggal pada masa yang dari sekarang dan yang ke depan itu sudah mulai bergerak kepada keterbukaan ruang yang sangat luas. Keterbatasan lahan yang ada membuat arsitek menggambar mendesain rumah itu menjadi sempit ya. Nah, akhirnya disikapi oleh banyaknya bukaan-bukaan ruang dan sinar-sinar akan ditarik ke dalam. Dulu tuh jendela kecil ya, rumah tuh mepet-mepet. Sekarang rumah tipe 36 aja dengan lebar 6 meter itu sekarang kalau bisa dilihat di beberapa perumahan itu selalu ada space 1 meter ke belakang itu dikosongkan ya. Rumah itu udah mulai diharapkan sinar sebanyak mungkin masuk, penggunaan penerangan dikurangi sebanyak mungkin. Kamar-kamar sekarang ini lebih fleksibel, lebih kecil tapi compact ya. Bisa kalau siang jadi sofa, malamnya jadi tempat tidur, meja disingkirkan, sangat mobile sekali furniture-nya. Itu tantangan buat orang interior ke depan bahwa membuat furniture itu mesti bisa disimpan gitu ya, disembunyikan ketika lagi berfungsi berbeda. Jadi satu ruangan itu bisa 2-3 fungsi. Makin banyak fungsinya makin baik zaman sekarang karena keterbatasan ruang lebih kecil, karena sekarang kebutuhan sinar akan banyak kan, otomatis jadi mempersempit tuh, termasuk kepada jenis-jenis material. Bagaimana dari Mr. Platinum ini ya, kita ganti hari ini namanya Mr. Platinum untuk menyiapkan material-material yang jangan merasa saya ini tinggal di kamar tidur tapi suasananya kantor gitu ya, tapi padahal fungsinya
Bisa kamar tidur, bisa kantor, terutama di kota besar Jakarta ya. Sorry, tapi ini kayak begini ini apa karena memang ada perubahan flow activity manusia nggak sih bro? Dari Iya, itu salah satunya. Yang di Jakarta itu, kalau kita lihat di Jakarta itu rumah kos itu, anak-anak kan kerja dari rumah kan bisa. Kerja di rumah bisa, tapi bisa buat tidur. Dan sekarang dengan adanya MRT Jakarta itu rumah tuh, nanti saya cerita, udah banyak yang multifungsinya tuh bukan 2 kali. Oh, siang ruang makan, malam ruang TV. Udah loncat-loncat tuh fungsi ruangnya. Kemarin ada satu hotel di tengah kota, pakai yang paling atas tuh ya, model teraso gitu. Saya pikir kok ini hotel bintang 3 kenapa pakai kayak gini ya? Tapi itu tantangan memang, jadi desain pun loncat-loncat. Nah, itu yang dialami saat ini adalah dalam bentuk desain interior adalah lompatan-lompatan fungsi sehingga material pun harus mengikuti gitu. Itu dari pendapat saya sih tentang adanya perubahan. Lu sendiri gimana ngelihat pasar setelah COVID ini, pasar permintaan? Iya, kalau dari pasar permintaan pasti setiap tahunnya berbeda-beda Pak ya. Makanya dari Platinum sendiri itu juga selalu gimana sih bisa tahu kira-kira tahun depan. Sekarang misalnya tahun 2024 ya. Jadi tahun depan 2025 tuh kira-kira permintaan pasar tuh yang bakal tren seperti apa. Mulai dari ukuran, kebutuhan desain, ataupun sampai dengan motif. Karena kan kalau misalkan motif itu kan juga nanti mempengaruhi visual dari desainer, pengalaman yang si melihat. Jadi dari motif itu kira-kira oh ini udah identik sama kamar mandi misalkan kayak dipakai, terus kemudian identik sama ruang tamu ataupun backdrop dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Kemudian saya tadi juga melihat sekilas tentang ramah lingkungan juga. Nah, dari Platinum sini mungkin kalau aku bisa share sedikit. Jadi memang di pabrik kan pasti ada waste-nya. Nah, tapi di pabrik sendiri kita juga pakai 15.000 solar panel. Udah mulai minim waste. Dan dari waste itu pun itu nggak langsung dibuang kalau dari Platinum. Kita olah lagi, dan kemudian ketika ada waste atau limbah yang mungkin sudah tidak bisa diolah lagi, itu udah ada pihak ketiga yang mengelola limbah tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau sebenarnya dari Platinum nggak ada waste. Artinya Platinum sendiri pabriknya sudah siap untuk aturan carbon trade ya? Betul. Dan hal kecil seperti packaging kita pun pakai daur ulang, Pak. Kayak gitu. Kalau dari material sendiri, ini ramah lingkungannya, misalkan ya higienisnya tuh setinggi apa? Karena beberapa rumah sakit, saya kemarin terima BQ ya, keramik yang higienis non bakteri gitu ya. Nah, itu ada nggak antibakteri disebutnya? Nah itu sebenarnya juga pasti ada, Pak. Karena mungkin balik lagi kenapa kok ini bisa ramah lingkungan. Yang pertama karena bahannya dari bahan alam, pasti kan Pak. Nah untuk bakteri sendiri udah aman karena kita juga selalu uji klinis, Pak. Bahkan kayak misalkan contoh top table pun kita plating makanan di atasnya langsung pun udah aman, Pak. Gitu. Jadi, pasti kita juga nggak langsung ini pasti ada uji klinisnya seperti itu. Tapi gini loh, gue setuju sih bro, yang tadi lu bilang bahwa sekarang kamar tidur aja jadi ruang kerja. Karena sekarang banyak kan teman-teman kita yang lebih berpikir oke, go work from home. Atau kalau lu baca di LinkedIn kan udah banyak kalau lihat kayak kerjanya by remote gitu ya, dan lain-lain gitu. Itu memang possible banget. Manajemen berpikir bagaimana punya fleksibilitas terhadap aturan yang waktu itu ada karena adanya COVID gitu ya, terhadap running bisnis supaya bisa bertahan. Nah, selesai itu di situ ya. Nah, ternyata alhamdulillah COVID kita lewatin ya, Bro. Nah, kita review nih kemarin gitu, apa yang terjadi gitu terhadap operasionalnya dengan bangunan kasarnya konsepnya COVID lah. Mataharinya masuk dan lain-lain. Ternyata bro, lagi masanya surut. Ya namanya kalau kita buka usaha, ada pengunjung naik, pengunjung turun, bener ya? Kita bikin bisnis plan, ada moderate, ada pesimis gitu. Nah pada saat lagi pesimis atau lagi drop down gitu, ternyata operational cost-nya ada yang cukup besar dan selama ini nggak pernah ada. Biaya AC bro. Nah ini di satu sisi juga berarti benar nih. Dari sejak kemarin ada perubahan permintaan pasar gitu ya.
ternyata ini menjadi keuntungan dari sisi manajemen. Kita sekarang punya pengurangan setidaknya 20-30% yang bisa kita reduce karena biaya mengenai utilitas ya, terutama untuk air conditioning tidak ada, bro. Nah, itu sih pengalaman gue gitu. Ya, kembali lagi tadi kan adanya ruang terbuka, adanya bukaan-bukaan dari ruangan tersebut membuat cross ventilasi terjadi baik. Nah, untuk teman-teman interior desain ini harus memperhatikan juga bahwa desain yang baik itu adalah desain yang mengakomodir aliran udara. Oh, supaya mengalir kasih aja exhaust fan, atau kasih aja fresh air gitu, tapi nggak ada exhaustnya, nggak bisa tuh. Harus ada keseimbangan antara udara yang masuk dan yang keluar. Oh, ada exhaust saja tapi tertutup, ngelotok, nggak bisa disedot. Kalau orang sudah bilang hampos. Jadi itu desain juga penting sekali crossnya. Dikasih cahaya tanpa ada ventilasi, ya nggak jalan juga. Udara dingin itu ada di lantai. Udara panas ya. Udara atas panas. Nah, kalau orang AC itu kalau ngitung ya lebar, panjang, kali tinggi. Ya, oke, kalau gedung itu tinggi 8 meter, dia hitung tuh panjang, kali lebar, kali tinggi 8 meter. Padahal di ketinggian 4 meter, apakah Kang Indra ada? Apakah perlu dikasih AC? Nggak perlu kan? Nah, tapi ruangan 8 itu kenapa perlu? Buat udara panas kasih ruangan di atas. Jadi dinginnya di bawah, kita berbagi udara yang panas di atas, yang dingin di bawah. Apakah satu ruangan itu harus dikasih AC? Dikasih cukup? Listriknya nggak tahan. Jadi kalau ada exhaust fan di atas, yang disedot tuh dari bawah, bukan dari atas. Kalau di atas udara panas yang disedot. Ya, tapi seringkali kita kan buka exhaust itu di atas ya? kan udara panas yang disedot. Oh iya, Ya. makanya dari atas. Kalau kita buka udara ventilasi di atas, disedot di atas, melekep tuh di bawah kan nggak ketarik tuh. Jadi mesti dari bawah naik ke atas. Ya, nah itu seringkali yang kita kadang-kadang sebagai desainer melupakan tuh. Ya, jadi nanti adik-adik teman-teman junior ini itu bahasa yang sangat penting ketika kalian menjelaskan pada klien. Ya, jadi clue-nya nih yang aku ceritain ini adalah clue di mana ketika kalian jadi entrepreneur, jadi desainer, mesti punya bahasa komersial yang membawa kalian menjadi punya nilai lebih dibanding desainer lain. Termasuk kembali ke bahasa. Kenapa kita hari ini minta Mr. Platinum datang? Salah satunya tujuannya adalah agar kalian mengenal material dengan baik. Mengapa mesti pakai Asia Tile? Kenapa mesti pakai platinum? Dan jenisnya ya, kenapa keramik, kenapa granit tile? Itu harus paham tuh. Ketika kalian bisa ngomong seperti itu akan menjadi nilai lebih bahwa kalian memiliki pengalaman lebih banyak jawaban. Silakan, apa bedanya tadi keramik, granit tile, di mana pemakaiannya, apa kegunaannya, kenapa ada ukuran 20, 20, 30, kita diskusi itu boleh. Biar kan seru. Pijan gitu. Kalau keramik, Kalau kami kayak yang di tempat-tempat biasanya itu rasanya adem. Oke, nah mungkin saya mau menambahkan kapan sih kita bakal pakai keramik ataupun granit. Mungkin kalau dari saya, mungkin nanti bisa dikoreksi senior itu lebih kepada kebutuhan desain. Nah, kebutuhan desain ini kira-kira kalian lagi mendesain apa? Rumah, apa bangunan yang buat dipasarkan kayak mall dan sebagainya. Dan kemudian kebutuhan desain ini kan juga ada yang namanya luas ruangan. Nah, granit kan biasanya itu punya luasannya lebih lebar daripada keramik, sampai yang mungkin paling gede kan sekitar 300 atau 3 meter. Nah, keramik ini kan yang kecil-kecil. Nah, dari situ mungkin dari kebutuhan desain itu kita bisa cocokkan kira-kira ini lebih prefer pakai keramik atau granit, dan fungsi dari ruang tersebut itu seperti apa. Dan tadi kalau misalnya disampaikan sama si Valda ya, nah itu keramik kayaknya lebih cocok tempat biasa, granit kayaknya lebih cocok tempat
kamar mandi atau langsungnya. Nah itu sebenarnya keramik dan granit punya spesifikasi masing-masing. Ada granit dan keramik yang untuk kamar mandi, dan ada untuk mungkin ruang lainnya, ada juga untuk fasad di luarnya. Jadi mungkin lebih pada kebutuhan desain seperti itu. Nah mungkin sedikit tambahan juga, granit sama keramik ini kan juga berkembang dari segi ukuran. Nah itu juga berkembang karena dari kebutuhan desain tadi. Kayak zaman dulu, kenapa sih kok rumah itu identik dengan ukuran 30-30? Kenapa sih identik dengan ukuran 60-60? Nah kembali lagi sebenarnya kalau sekarang, kenapa juga udah muncul ukuran sampai 80-80? Kenapa ada keramik ukuran 10x10, 10-20, ada mosaik, ada yang besar 60, 70, 100, slab ya, sampai 160, 320 tuh ada ya. Ukuran yang 120 ada tuh. Saya tanya, mengapa ada ukuran-ukuran seperti itu? Lalu kegunaannya seperti apa? Lebih kurang, bukan harus tepat ya, lebih kurang lah di desain itu apa fungsinya sih? Karena itu akan ditanya owner ketika klien tanya, saya pakai 60-60 aja, pasti ada sebabnya ya. Oh pakai 100 pasti ada sebabnya gitu. Boleh kita diskusi. Ada keramik 60-60 ada ukuran berapa? Keramik 60-60 atau granit 60 adalah ukuran paling bukan efisien ya, paling banyak disukai ya, paling banyak disukai oleh proyek karena dianggapnya paling optimum lah, dari harga, dari lebar, dari cara pemasangan paling mudah, standar banget gitu. Tapi kalau pakai ukuran lebih kecil untuk ruangan yang besar yang tadi kamu bilang, bukan tidak boleh, boleh. Ada alasannya, tapi kenapa kita pakai ukuran kecil? Satu alasannya supaya tidak licin. Bisa ada beberapa keramik yang mesti banyak natnya karena kondisi ruangan tuh perlu tidak licin. Kedua, ada beban di ruangan itu. Ya, kadang-kadang kita suka salah memilih suatu ruangan besar untuk apa kita pakai ukuran besar. Ternyata keramik besar itu tidak terlalu kuat terhadap beban, betul nggak? Ya, karena terlalu lebarnya itu suka pecah gitu kan. Jadi kalau setahu saya keramik besar atau granit besar itu nggak ada yang heavy duty. Kalau yang di dapur itu kecil-kecil. Kadang-kadang kita suka salah pakai dapur atau pantry pakai keramik 60-60, itu sebenarnya resikonya licin karena nggak ada rem dari nut ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan ruangan besar dengan keramik yang lebih kecil, itu kita ngejar apa? Ngejar pola, ngejar garis bagian dari desain gitu. Jadi kalau kalian nanti waktu ngedesain punya klien, setiap kalian nempelin keramik, setiap ada garis harus beralasan. Bukan ya bagusnya, kalimat bagusnya tuh enggak, karena itu relatif, bisa bagus untuk saya, enggak bagus untuk yang lain gitu. Jadi ya setiap tarikan garis harus punya alasannya. Setiap pemakaian material harus ada alasannya. Kenapa? Nggak bisa bagusnya. Nah itu nggak bisa bahasa gitu. Kita sebagai desainer harus memiliki bahasanya. Dimensi itu juga bergantung pada dimensi ruang. Nah kalau misalkan teman-teman tuh pengen kasih efek yang ruangan lebih luas, itu pakai material yang dengan ukuran lebih lebar. Jadi misalkan ruangan ini dengan ukuran 100x100 bahkan tampak lebih lebar, tapi kembali lagi kita lihat dimensi ruangnya, waste-nya bakal banyak apa enggak kayak gitu. Jadi mungkin conclusion-nya kalau misalkan ruangan yang kecil better kita pakai ukuran yang lebih kecil 30-30 ataupun yang dan sebagainya. Nah, ukuran yang besar itu kita pakai ukuran yang lebih gede biar nanti ruangan di dalamnya akan tampak lebih luas gitu. Ada satu masukan dari saya, ketika kalian membuat restoran ya, membuat kafe ya, menurut pendapat saya kalian harus menghindari ukuran granit yang lebar, karena ruang publik itu lebih rawan terhadap kejatuhan barang dan akhirnya menjadi rusak dan mesti diganti. Kenapa juga tidak efektif menggunakan yang besar? Karena banyak meja, banyak kursi nggak kelihatan. Dikasih ukuran yang 120-240 nggak kelihatan tuh. Jadi nggak efektif penggunaannya karena ketutup kursi dan meja. Apalagi kalau pakai
kain di atasnya itu tertutup kan jadi nggak kelihatan lagi. Oh iya, iya Pak. Ya kan, jadi itu juga salah satu tips ketika kalian ketemu klien untuk mengefektifkan budget, menghindari janganlah menggunakan material terlalu lebar karena nggak kelihatan. Tapi kalau lobby, wah itu harus kelihatan. Ini ngomongin tadi material. Terus tadi kan kita ngomongin fleksibilitas dalam penggunaan ruang. Ada satu perubahan nih. Ini kan ada beberapa poin mengenai Trend Design 2023 ya kalau kita lihat. Ini secara recap summary kita bisa lihat desain yang sustainable, desain berkelanjutan, menggunakan energi terbarukan. Tadi Platinum ngomong dia memang pabrik, tapi dengan dia menggunakan solar panel dan lain-lain, itu adalah upaya dalam menyiapkan sebuah perusahaan siap terhadap less carbon. Nah, teman-teman kan pasti belajar yang namanya Sustainable Development Goals kan. Nah, Pakeng ini kan banyak orang hotel. Ada pergerakan apa bro di 2000? Ya tadi ini ya masih ngomongin tren. Kita bicara lebih serius sih. Dulu mau siapkan maju, soalnya mau serius. Oke, kita lihat. Dan tadi belum serius betul. Belum. Sejarah kita pindah sedikit loncat ke yang paling gampang kelihatan ya. Kamu bisa lihat perbankan zaman dulu, kita lihat gedungnya Bank Indonesia, kamu bisa lihat gedungnya. Bank itu satu harus gagah, kedua harus mencerminkan keamanan, safety. Ketika kita masuk ke interior, ketika kita masuk ke tempat interior, kamu bisa lihat counter itu ada jeruji besi. Kamu lihat di Google, zaman dulu ada jeruji besi. Orang tidak bisa berinteraksi antara si teller dan si customer, nggak bisa berinteraksi, dihalangi. Ya. Mungkin ngelihatnya di film ini Al Capone gitu ya. Nonton. Ini penting buat kalian nanti bicara sama klien juga, bahwa kalian bisa berpikir contoh-contoh itu mesti mengilustrasikan, karena klien itu tidak bisa, semua klien ya, tidak semua klien itu bisa membayangkan. Jadi kalian juga harus bisa membuat ilustrasi yang paling sederhana. Lihat perkembangannya sekarang, kamu perhatikan. Mungkin waktu kamu SD, waktu kamu SMP, kamu pergi ke bank ya, kamu masih bisa lihat teller, masih lihat orang tua kamu store uang, ya store uang. Kamu lihat ATM, kamu bisa lihat ada customer service. Nah, ini hari kamu bisa lihat ke satu bank, nggak bisa sebut nama, dia belum endorse saya. Oh iya. Jadi bank itu cuma ruang kosong, dindingnya pakai lukisan-lukisan yang lucu-lucu, meja nggak ada orang, sangat terbuka, sangat gak ada safety-nya. Jadi ngapain dong orang sono? Ya cuma konsultasi. Mau uang ini, saya tuh mau usaha saya lagi lesu atau jadi hanya obrol-obrol. Itu kamu perhatiin ya, kosong nggak ada apa-apa. Itulah yang terjadi zaman sekarang, bahwa tidak ada uangnya di mana. Uangnya juga nggak tahu ada di mana, yang ada angka. Siapa yang bawa uang cash di sini? Gue bawa. Pasti mereka nggak bawa, karena generasi saya udah nggak bawa uang cash, betul? Saya juga nggak bawa sih. Ya salah satu contoh. Ya. Jadi bank sekarang itu tidak perlu safety karena nggak ada uangnya, nggak disimpan. Ya. Uangnya di komputer, angka. Baru 2 hari yang lalu tuh rilis di CNBC Indonesia kalau nggak salah, bahwa benar setuju, bank mengurangi penempatan ATM. Ya. Karena apa? Lebih mahal biaya merawat ATM dibanding kita transaksi pakai QRIS. Gitu ya. Hari ini saya mau ketemu di sini, tujuannya beradaptasi agar kita mengerti ke pasar yang ada seperti apa gitu. Iya sih, kalau sekarang kan kita mungkin seperti kata Pak Hakim, jadi menyesuaikan kebutuhan dari pasar. Nah, karena pasar juga sekarang kebanyakan gadget, jadi kayak gimana sih gadget yang mau dipengenin sekarang kan serba mudah, easy, easy doing to do gitu kan. Sebetulnya AI itu ada dalam pembahasan. Ya. Artinya kita kan di kebutuhan 2023, gue bikin prestasi ini pakai AI, bro. Ya. Cuma ini sepintas saja ya. Cuma perbedaannya kita menggunakan AI itu hanya sebagai tenaga pembantu, bukan tenaga utama. Karena kita tahu kontennya, tidak ada apa. Nah kalau mau yang detail, mau tahu AI bagaimana ininya, besok kalau datang ke UPI jam 2 siang. Jam 2 siang. Kita ngomongin ini terbuka untuk umum. Nanti ada di ini IG-nya
Kita mau ngomongin spesifik AI terhadap dunia desain. terhadap dunia desain. Itu arsiteknya ada arsitek dari angkatan 80, 90, 2000, 2010 itu jadi pembicara kita round table. Nah, jadi mau tahu AI itu dihindari, dimarahin, Nah, Hostnya masih sedang-sedang ini. akhirnya jadi host. Besok kita jadi host. kita besok akan Kita terbuka masih- untuk umum, terbuka untuk umum besok. Ya, jadi itu yang saya bilang kalian juga nanti harus paham tentang AI sebagai apa. Nah, Ya sudah. Mari kita mulai sebagai arsitek ya, atau sebagai desainer. Ya. Saya tahu sebagai desainer yang paling penting adalah kalian mendesain pakai jiwa ya, pakai jiwa atau rohnya ada dan pakai rasa. Gini, era gua itu dulu belum banyak perusahaan-perusahaan yang peduli masuk kampus. Jadi seperti Platinum hari ini menunjukkan kepedulian. Kenapa? Agar kita itu semua calon desainer mengetahui banget apa yang lu desainin. Tadi pakai bilang pakai rasa, gitu kan? Zaman gua karena sulit, jadi ngedesain aja enak-enak begitu. Ya. Ternyata desainnya jadi tuh klien deal. Baru pusing setengah mati karena yang gue masukin ke gambar itu kursi-kursi yang ada di AutoCAD aja bro. Ya. Yang gue gambar begitu gue lihat bentuk kayak begini ada di mana? Di Shopee kagak ada, di toko A kagak ada, toko B kagak ada. Lantai yang gue bikin coraknya ternyata itu hanya ilustrasi gue, nggak ada yang ininya gitu. Apa yang terjadi? Perubahan yang sangat drastis antara apa yang gue gambar dengan apa yang realisasi. Kalau kliennya terima, kalau kliennya kagak, tidak akan ada repeat order. Ya. Betul, konsultan lu mau makan dari mana? Gitu ya. Oke, tadi jadi sini mungkin bisa kalau misalkan kalau kita ngelihat desain, jangan serta merta masukin hal-hal yang dari sketsa atau hal dari internet. Itu juga harus tahu nih kira-kira di luar sana materialnya seperti apa. Karena kalau misalkan ada perusahaan building material yang masuk, kita bisa lebih tahu nih teksturnya seperti apa. Jadi lebih bisa imagine kira-kira kalau misalkan desainku dindingnya pakai ini, lantainya pakai ini bakal kayak gimana hasilnya, kayak gitu sih. Ada katalognya? Ada. Digitalnya? Ada. Anak teman-teman kalau mau download kemana? Bisa di webnya kita di web platinumceramics.com. Jadi Apa? bisa platinumceramics.com. platinumkeramik.com. Lu download katalognya, lu taruh di SketchUp lu dan lain-lain. Iya. Jadi kalau kita misalnya ngefoto ruangan, lantainya tuh kita bisa ubah kayak motif A, Bisa motif itu. B, ada gitu kita. Canggih ya, canggih. Nah, jadi bisa lebih Karena itu digitalisasi dan otomatisasi. Betul. Nah itu juga memudahkan para desainer. Mungkin ada keterbatasan dari desainer untuk secara langsung untuk tahu materialnya kayak gimana. Nah itu kita bisa fasilitasi seperti itu. Nah, tuh. Jadi kalau kalian bikin simulasi atau desain sudah harus menyerupai aslinya, ya kan? Betul. Itu ya. Ini satu kunci sukses yang kalian harus dapat ini hari. Catat ya, desainer sukses atau anak muda sukses ketika dia memiliki banyak link, memiliki banyak teman. Setuju? Hari ini saya membawa seseorang yang bisa kalian manfaatkan linknya menjadi nilai tambah ketika kalian jadi desainer. Ketika dia ditemui di kafe, dia pasti jaim karena takut dia. Terus gue cowok apaan kata gitu. Nah jadi hari ini tolong semua nanti kalau keluar saya bukain linknya, dimanfaatin maksimal ya. Namanya Mister, nama lu siapa aslinya? Denta dari Platinum. Dia yang punya kunci kalian untuk sombong sama klien. Jadi ketika kalian pilih merek di sini nih yang ada, kalian bisa, ntar ya saya telepon sama yang berpengaruh. Telepon, Pak Denta, saya mau pakai yang ini, kira-kira gimana ya? Bisa ketemu nggak ya? Nanti dia datang ngirim timnya untuk ketemu kalian. Di situ nilai tambah kalian bahwa kalian memiliki link yang cukup untuk menjadi seorang desainer adalah link pabrik mengenal kalian. Dan itu bisa dipakainya nggak lama lagi bro, setahun kurang. Kalian pada magang kapan? Ini 2022-2023 ya? Mulai magang? Tahun depan ini Pak. Tahun depan. Nih, Ya. pada saat lu magang sebuah perusahaan lah ya. Ya. Terus nih coba kamu desainkan ini. Karena lu udah tahu
produk dan sampai lu tahu brandnya, sampai tadi tahu Dan taknya yang paling penting Mentalnya. taknya. ya nggak? Lu udah masukin. Jadi begitu lu presentasi ke you punya bos pada saat magang, Ya. lu udah mempunyai prestasi yang kuat sampai dengan, Pak, ini yang Bapak gambarkan, ini saya pakai platinum jenis ini, yang granit, yang keramik, bla 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 bla. Ini saya sudah berdasarkan memasukkan modul ke dalam apa tadi? Modul virtualnya. Visualizer ya. Jadi ini akurat, Pak. Akurat 90 sekian persen gini-gini. Itu kalau Termasuk sampai harganya bisa Nah, tahu. itu kalau Termasuk sampai di tempat- diskonnya bisa Nah, tahu. itu di tempat berapa. magangnya, bro. Iya. Kalau nggak sampai lu langsung diangkat jadi karyawan atau lu ditawarin saham. Udah aja gitu. Kalau lu kagak dua-duanya udah tinggalin. Karena udah belajar langsung ke building materialnya. Ya, jadi gitu ya, tolong ya. Jadi ini saya Mel Talks bawa orang ke sini, harus kalian manfaatkan linknya ini. Karena ini kunci Ya. salah satu kunci bahwa kalian tuh nanti ini beda sama desainer lain. Ya. Karena kenal pada masih muda, jiwa muda, Gen Z. Oke? Ya, itu artinya pentingnya networking, branding ini maksudnya pemasaran dan branding ini kita bicara pasti skopnya ceruknya dalam. Ya. Ya, kebutuhan 2024. Apalagi urusannya tadi kalau networking dan branding kita menggunakan sosial media. Teman-teman pasti udahlah. Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu akan ada sesi sendiri, tapi poinnya benar. Simulasi kecil aja deh. Kita sudah memperkenalkan gitu ya. Ya harus dimanfaatkan kalau saya. Pak Kang Keng juga, beliau arsitek senior, apalagi beliau arsitek yang selalu melihatnya dari angle bisnis. Artinya pada saat dia ngegambar baru nih 1 senti dia gambar, dia udah tahu need and wants-nya klien. That's the most important thing. Need and wants. Karena begitu need and wants-nya terbaca, mau project apapun, seal the deal. Trust me. Ya.